Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiru. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini meraih ketenangan dan kebahagiaan hidup. Kekayaan, kedudukan yang tinggi, nama yang tenar bukanlah jaminan membuat hati yang bahagia dan tenang. Namun bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup? Yang pertama, pandai-pandailah kita bersyukur, pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Nabi Sulaiman yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an bahwa semakin nikmat yang diberikan, semakin pandai dia bersyukur. Maka kita jadikanlah petunjuk ini agar kita betul-betul menjadi orang yang pandai bersyukur. Sehingga semuanya diyakini ini adalah anugerah Allah, ini adalah takdir Allah. Ikhtiar, usaha, kemampuan kita yang dimiliki ini sekedar ikhtiar saja, sesuai dengan petunjuknya, semata-mata karena mengikuti perintahnya. Namun hasil dari prestasi yang kita dapatkan, kita yakini penuh semata-mata kasih sayang Allah. Dari sinilah muncul menyikapi hidup ini dengan penuh keikhlas. Apapun yang terjadi, dinilai ini yang terbaik. Apapun yang terjadi, ini yang terbaik. Dengan melihat orang-orang lain yang lebih susah. Dengan melihat bahwa yang kita ini kan belum tentu cocok untuk kita. Dan kita yakin sepenuhnya bahwa ini yang terbaik, ini hendaknya. Sehingga kita punya semangat untuk melakukan satu kebaikan dan beramal soleh. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang melihat orang lain maunya menolong. Tidak ingin ditolong, maunya menolong. Mau menolong ini perlu ditekankan. Saya harus menolong kalau bisa. Kalau sangat-sangat terpaksa ada orang menolong, panjatkan doa. Dan balaslah kalau bisa 2 kali. فَإِذَا خُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Diberikan salam, balas salamnya yang terbaik. Demikian juga ketika orang melakukan satu kebaikan, kita balas melakukan. Tapi yang menjadi tekad bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ini yang menjadi prinsip. Ketika kita butuh apa-apa, langsung pada Allah, bukan kepada siapapun. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan siapapun dan mendapatkan hasil, ini semata-mata adalah pertolongan Allah, ini yang kita yakin. Kemudian yang kedua, selalu bertaubat dan memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Husr 18. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian melihat diri sendiri untuk diperbaiki. Jadi kita melihat bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana puasanya, bagaimana apa ibadah-ibadah apa yang kita sudah melekat pada diri kita, bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana kemampuan ilmu yang kita miliki, bagaimana pemahaman kita terhadap agama, ini kita kaji dan kita kejar. Ketika kita tidak paham agama, peluang-peluang dari internet ini sangat luas untuk difahami. Dan kita bisa meminta nasihat-nasihat orang-orang yang kita kenal. Nah, sehingga ada semangat-semangat yang luar biasa. Demikian juga amal-amal semuanya kita kaji. Kalau kurang kita tidak rajin sholat, segera kita tekadkan. Saya harus seperti orang-orang yang memiliki keahlian. Ahli sholat, ahli sedekah, ahli beramal soleh. Nah, kita kejar, kita tiru. Nah, ini sebagai bentuk pertobatan. Sehingga perasaan-perasaan kesalahan kita ini kita selalu panjatkan doa dengan perubahan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu wal ghafurur rahim.
Az-Zumar ayat 53. Hei orang-orang yang telah melampaui batas, hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Karena Allah akan mengampuni dosa kalian ketika kalian minta ampun. Maka ini bukti-bukti kita minta ampun dengan perubahan-perubahan yang betul-betul kita lakukan. Kemudian kita mendudukan bagaimana kita memiliki rasa cinta kepada Allah, disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, supaya kita memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi semua yang menjadi keinginan kita. Demikian juga ketika kita melakukan suatu kebaikan semata-mata karena Allah. Kita menolong orang lain, kita membantu, kita apa saja yang kita lakukan kepada orang semata-mata karena Allah. Sehingga tidak ada rasa keinginan-keinginan tadi untuk diberi bantuan atau diberikan balasan, tapi ini adalah merupakan kesempatan peluang dan akan selalu menghindari hal-hal yang mendatangkan dosa. Nah, ini jadi bentuk-bentuk pertobatan. Kemudian yang ketiga adalah mengejar ampunan dan rahmat serta cintanya Allah. La yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidaklah ada amalan seseorang itu bisa memasukkan ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan menghalangi dari neraka. Demikian juga tidak denganku, kata Rasul. Illa birahmatin minallah, kecuali rahmat dari Allah. Sehingga ada kesadaran yang luar biasa bahwa semata-mata kita sangat tergantung pada rahmat Allah. Ini kita kejar. Sehingga ada muncul kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Karena hakikatnya ketika kita semakin dekat dengan Allah, hati kita semakin tenang dan semakin bahagia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebagaimana disebutkan dari surat Al-Anfal ayat 2. Orang-orang yang beriman, maka ketika disebut dzikirullah, nama Allah, bergetar hati. Melihat kehidupan ini semakin bertambah sehingga bisa menikmati kehidupan ini, karena semua yang kita lihat menambah kekaguman kita, menambah rasa syukur kepada kita, menambah iman kita, dan selalu bertawakal. Artinya kita mengikhlaskan apapun nyari dengan rasa senang hati, menjadi orang-orang yang terlatih. Inilah yang nantinya bisa meraih ketenangan dan kebahagiaan hidup. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.